Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala silaturahmi syi'aran lil muslimin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini saya akan membawakan hikmah silaturahmi yang kadang-kadang di masyarakat digabung istilahnya silaturahmi dan halal bihalal ya. Ini sebenarnya pemahaman yang berlangsung di masyarakat itu, istilah Jawanya itu salah kaprah ya. Seolah-olah silaturahmi itu hanya event sementara dibangun bentuk oleh panitia ad hoc menyelenggarakan acara silaturahmi. Atau kadang-kadang ada orang yang berkunjung ke rumah mengatakan kami datang ke sini untuk silaturahmi. Itu ungkapan-ungkapan yang sebenarnya salah kaprah, karena silaturahmi itu adalah satu lembaga yang permanen dibentuk oleh syariah. Dasar hukumnya adalah surat An-Nisa. Seluruh surat An-Nisa adalah surat yang berbicara dengan silaturahmi. Dalilnya ada di surat An-Nisa ayat pertama, tapi saya tidak baca semua. Tapi bagian terakhir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqullahallazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Nah, yang artinya bertakwalah kalian kepada Allah, di mana kalian saling meminta satu sama lain dengan menyebut namanya, dan jagalah hubungan kekerabatan ya. Kalimat wal arham itu lengkapnya sebenarnya wattaqul arham, tapi karena dihubungkan dengan wawu ataf sehingga disingkat wal arham, artinya peliharalah hubungan kekerabatan. Nah, sesungguhnya Allah maha dekat ya, mengawasi kalian. Nah, ini ayat ini sebenarnya ditujukan kepada manusia seluruhnya. Ya ayuhan nas itu awalnya ya. Jadi silaturahmi ini sebenarnya satu lembaga yang bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi seluruh umat manusia, di mana umat manusia ini berasal dari akar yang satu ya, yaitu Nabi Adam ya. Dan dari Nabi Adam muncullah keturunan-keturunannya, laki-laki dan perempuan ya, memenuhi bumi ini ya. Sehingga Allah mengingatkan kembali bahwa karena kalian berasal dari jiwa yang satu, maka peliharalah keutuhan hubungan kekerabatan. Nah, silaturahmi itu dikembangkan menjadi silaturahim ya, hubungan kemanusiaan berdasarkan kasih sayang. Nah, karena silaturahmi ini adalah suatu bentuk kelembagaan sosial yang permanen, maka yang pertama kali dilakukan adalah membangun lembaga sosial yang disebut rumah tangga, yang bertujuan untuk mewujudkan mawaddah dan rahmah. Nah, jadi membentuk rumah tangga ini bagian dari mewujudkan kasih sayang. Nah, kasih sayang itulah yang harus dijaga terus dengan istilah silaturahmi. Kemudian untuk memelihara kasih sayang itu, maka kalau dalam rumah tangga itu ada anak yatim yang menjadi titipan tanggung jawab, maka hendaklah dijaga apa yang menjadi hak-hak anak yatim, jangan sampai dimakan ya oleh pengasuhnya, sehingga nanti apabila anak yatim itu sudah dewasa diserahkan hartanya. Yang ketiga, ketika melakukan pernikahan hendaklah diberikan mahar kepada istri sesuai dengan kemampuan. Itulah bentuk ikatan ya, ikatan rumah tangga dan sekaligus mewujudkan ikatan kasih sayang.
Yang keempat, menjaga sistem pewarisan secara syar'i. Pewarisan itu adalah sebagai wasilah ya, untuk menjaga keutuhan atau keberlangsungan rumah tangga. Oleh karena itu di dalam surat An-Nisa ini ada perintah ya, hendaklah kalian takut kalau kalian meninggalkan generasi yang lemah sehingga menjadi beban masyarakat ya, itu ada di surat An-Nisa itu. Nah itulah yang paling penting ya, jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah, sehingga apabila kita punya anak ya, atau keturunan, usahakan kalau kita tidak punya harta yang banyak untuk diwarisi, maka ajarilah anak-anak kita itu agar bisa berusaha secara mandiri. Itu bagian dari silaturahmi yang penting ya. Dan usahakan agar nanti setelah dewasa anak-anak itu betul-betul bisa berusaha sendiri ya. Kemudian berikutnya, jangan memberikan tuduhan yang keji kepada istri. Ini bagian dari menjaga silaturahmi, bukan kekerabatan. Jangan suudzon, jangan curiga, dan jangan melontarkan kata-kata yang menyebabkan si istri itu tersinggung ya, sehingga ada keretakan. Kemudian banyak-banyak melakukan taubat ya. Dan berikutnya, tidak boleh memakan harta orang-orang yang beriman secara batil. Ini adalah bagian dari silaturahmi yang penting ya, karena kalau kita memakan harta orang-orang yang beriman secara batil dengan secara memaksa, merampas atau mencuri, itu akan meretakkan, merenggangkan silaturahmi. Memutuskan silaturahmi itu adalah dosa besar. Kalau kita melakukan kezaliman terhadap orang-orang yang beriman, maka dampaknya adalah akan pemutusan silaturahmi. Yang paling penting adalah ketika kita mengangkat seorang pemimpin, jangan sekali-kali kita mengangkat orang kafir sebagai pimpinan kita, karena ini akan memutuskan silaturahmi, memisahkan antara keimanan dan dengan kehidupannya ya. Karena kalau orang yang bukan orang yang beriman diangkat jadi pemimpin, jangan-jangan nanti arah kebijakannya malah akan merugikan orang yang beriman, sehingga hubungan kekerabatan yang harusnya dijalin atas kasih sayang dan berdasarkan kasih sayang Allah menjadi hilang ya. Dan yang terpenting, menjaga silaturahmi itu diungkapkan dalam hadis ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah ketulusan, sehingga membangun masyarakat ini harus dibangun berdasarkan ketulusan. An-nasihah kepada siapa? Kata Nabi, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, kepada para pemimpinnya, dan kepada sesama kawan, sesama orang yang beriman. Adalah dibangun solidaritas dan setia kawan. Itulah perekat-perekat silaturahmi. Saya kira ini yang penting, yang perlu kita perhatikan, bahwa silaturahmi itu lembaga yang permanen, yang harus dijaga sejak membangun rumah tangga ya, sampai hidup bermasyarakat, sampai meninggal. Itulah saya kira yang penting, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.